Oke teman-teman, balik lagi di channel Belajar Pentest. Kali ini gue mau ngebahas soal bagaimana caranya kita install Fedora di VirtualBox. Jadi buat teman-teman yang belum pasang VirtualBox, teman-teman pasang dulu VirtualBox-nya. Di sini gue pakai Linux Mint, jadi gue tinggal ketik sudo apt get install VirtualBox, masukkan passwordnya. Nah, di sini gua udah install, jadi gak perlu diinstal lagi ya. Selanjutnya, untuk kebutuhan instalasi, teman-teman harus menyiapkan dulu file ISO-nya. File ISO dari Fedora. Nah, teman-teman bisa cari di Google Fedora. fedoraproject.org ya. Nah, di sini ada versi 41. Jadi nah, di versi 41 ini ada beberapa kategori dari Fedora sendiri. Pertama yang desktop, yang server, ini untuk server ya. Desktop itu ya kebutuhan yang mirip seperti ya kayak biasa aja gitu ya. Dan ada untuk IoT, ada juga untuk yang cloud, dan ada juga yang Core OS. Jadi yang perlu teman-teman download itu yang ini. Fedora Workstation yang ini, desktop. Download aja di sini ya. Langsung download. Kalau udah, selanjutnya teman-teman buka VirtualBox-nya dulu. Nah, klik new. Di new ini teman-teman masukkan namanya. Di sini gua mau pasang sebagai Fedora. Ininya version dari Fedora 64 bit ya. Ininya Linux, dan untuk yang ISO image-nya teman-teman arahkan ya. Biasanya kalau teman-teman baru download itu dia disimpan di folder download, karena gua ada storage NAS sendiri gitu ya. Jadi gua pasang di sini. Jadi gua pasang di ISO Fedora, terus file ISO-nya yang ini. Selanjutnya next. Untuk RAM-nya 2 GB gak masalah, tapi rekomendasinya dari Fedora itu 4 GB ya. Kita pasang. Prosesornya gua kasih 2 ya. Terus next, finish. Udah, gitu aja. Selanjutnya teman-teman jangan dulu start, masuk dulu ke settings. Di settings ada sistem. Nah, ini di unchecklist. Terus ini diarahkan ke atas, ini diarahkan ke atas gitu. Prosesor, ini acceleration. Terus di display gua mau kasih tambah dulu ininya. Video memorinya ya. 30 aja lah. Oke, selanjutnya di network. NAT gak masalah, tapi gua mau pasang di bridge ya. Bridge adapter ini. Terus ini otomatis sih. Terus oke. Selanjutnya baru di start. Oke. Nah, tampilannya kayak gini. Teman-teman ada diberi 3 pilihan. Pastikan pilih yang ini. Terus enter. Oke, tunggu. Jadi kenapa gua pasang Fedora? Sebenarnya ini bukan untuk menggantikan daily driver gua ya. Karena gua udah 5 tahun ini pakai Linux Mint, jadi udah betah lah gitu ya. Atau mungkin kalau nanti ada perubahan dari idealisme gua gitu ya. Ada sih satu OS yang mau gua coba pasang gitu ya. Tanpa apa namanya? Dual boot gitu. Yaitu Arch Linux ya. Jadi di Arch itu teman-teman pasti pernah dengar ya istilah dari I use Arch BTW gitu ya, itu di forum-forum gitu. Nah, kenapa mereka menyebutkan kalimat itu? Karena memang ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Biasanya anggapan orang-orang itu yang kalau udah pasang Arch, dia akan dianggap sebagai pro gitu ya. Udah jago gitu dalam dunia perlinukan gitu. Nah, eh itu menantang, makanya gua tertarik gitu ya. Gua pengen coba explore lebih jauh gitu. Ada beberapa OS juga yang pernah gua pasang selain dari Linux Mint, yaitu Deepin OS, terus apalagi Manjaro, ada lagi apa namanya? Ubuntu, cuman yang desktop itu nggak kepake sih gitu ya. Berat juga gitu. Terus apa lagi? Eh
Ya, mungkin itu. Oke. Nah, di sini udah tampil. Teman-teman bisa langsung install atau not now untuk melihat tampilannya kayak gimana gitu ya. Kalau not now nanti tampilannya kayak gini. Bentar. Tunggu. Oh, ini bukan loading, ternyata menunya ada di atas. Kita bisa akses langsung gitu. Nah, eh ya kayak gini tampilan dari Fedora gitu. Ini workspace kayaknya. Eh, kita coba pindah workspace. Oke. Nah, untuk instalasinya setelah teman-teman rasa cocok gitu ya. Tapi keren sih ini tampilannya, modern gitu. Nah, kalau misalkan udah cocok, teman-teman bisa klik di sini, install to hard drive. Klik. Oke, tunggu. Nah, basis dari Fedora itu sendiri yaitu dari Red Hat ya, RHEL gitu. Jadi Red Hat Enterprise Linux gitu. Ini turunannya. Jadi makanya kenapa kalau misalkan di Fedora itu untuk instalasi paketnya bukan apt gitu. Apt itu bisa digunakan untuk Debian, Ubuntu, Linux Mint dan turunan-turunannya gitu ya. Nah, di sini ada pilihan language-nya eh, Inggris ya. Ininya Inggris. Atau mau coba Magyar kalau ngerti gak apa-apa sih. Tapi gua pilih yang English. Terus kalau misalkan mau pengen hidupnya lebih barokah bisa Arab biar nanti assalamualaikum waalaikumsalam gitu ya. Bisa sambil ngaji. Oke, continue. Nah, di sini teman-teman klik bagian dari sistem ini. Nah, teman-teman bisa custom untuk apa namanya? eh si partisinya gitu ya. Gua pilih automatic karena gua gak mau ribet ya. Dan terus begin installation. Klik. Nah, ini tunggu ya sampai selesai gitu. Oke, udah selesai ya. Ini udah komplit. Jadi yang perlu teman-teman lakukan itu finish installation. Klik. Oke, setelah ini selanjutnya jangan diapa-apain dulu. Teman-teman klik device, terus ke optical drives, remove disk gitu ya, from virtual drive. Ya udah klik aja ini. Terus force unmount. Oke, setelah ini baru teman-teman lakukan power off atau bisa sih restart juga. Tapi ya oke lah. Terus buka lagi. Tunggu sampai tampil UI-nya. Ini gua perbesar. Oh, belum bisa ya. Harusnya ada. Nah, di sini udah. Oke, nah ini tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa start setup. Nah, di sini dia minta location, services gitu ya, automatic problem reporting. Gua gak mau. Jadi dia itu minta lokasi gua ada di mana, gua gak mau ngasih tahu. Ini bisa di uncheck. Terus yang automatic problem reporting ini, kalau misalkan teman-teman ada masalah dalam apa namanya, dalam menjalankan sistem operasi Fedora ini, nanti ada masalah dan masalah itu di report otomatis ke technical supportnya ya, ada bagian IT-nya. Nah, dia bilang sendiri data is collected by Fedora Linux. Jadi gue gak mau kalau ada masalah ya gue selesain sendiri, dan gue gak mau ngasih tahu gitu masalahnya apa yang gue hadapi gitu. Ini bisa di uncheck, terus next. Di sini bisa di enable, terus next. Next, tunggu. Nah, di sini teman-teman masukkan full name, misal belajar pentest. Oke, terus next. Passwordnya apa?
masukkan. Nah setelah itu next. Nah ini udah selesai, jadi teman-teman bisa langsung start using Fedora Linux, jadi tinggal pakai aja. Nah ada beberapa perbedaan untuk proses instalasi package-nya gitu ya. Oh ini ada tour juga ya, kayak gimana nih? Oh, search the workspace, swipe up. Nah, ini kalau kalau pakai trackpad ya yang di laptop. Wih mantap, ini UI-nya keren juga sih, modern. Ini ada text editor, bisa oke, discard. Terus, nah perbedaannya adalah ketika install paket bukan menggunakan apt. Jadi apt itu dia digunakan di sistem operasi yang basicnya itu Debian, Ubuntu, Linux Mint dan turunannya gitu. Nah untuk yang Fedora sendiri karena dia turunan dari Red Hat, bukan apt tapi sudo yum install. Paketnya apa gitu. Nautilus misalnya. Masukkan passwordnya. Nah dia sedang download. Oh ini update otomatis ya, update dulu sih tadi. Tunggu ini sesuai dengan koneksi internet teman-teman ya. Ini apa? Kita bisa tambah tab. Oke. Temanya bisa diganti. Nah, kalau misalkan UI-nya kayak gini terang lebih 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 mantap ya. Gitu, lebih keren gitu. Cuman kalau di komputer host gua hitam. Kenapa hitam? Karena gak cocok aja sih kalau putih. Itu. Nah, kalau yang putih ini terkesan psikopat ya. Karena memang bisa ngerusak mata juga kalau terlalu lama. Oke, udah selesai ya ini untuk instalasinya. Kita coba Nautilus. Ya, dia langsung jalan. Oke, kita coba apa? Eh sudo yum install open SSH server misal gitu ya. Kita coba cek. Oh, ini udah keinstall. Oke, mungkin itu ya untuk ininya, tutorial instalasi dari Fedora. Teman-teman bisa explore sendiri selebihnya. Jadi, oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih.